Media Malaysia memberitakan, harapan ke Piala Dunia 2026 terus membara, peringkat Indonesia naik mendadak. Indonesia resmi lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 melawan Tiongkok di Stadion Gelora Bung Karno kemarin. Skuad yang dilatih oleh Patrick Kluivert itu menempati posisi keempat grup C dengan mengumpulkan 9 poin, sekaligus terus bermimpi untuk berlaga di turnamen paling bergengsi itu tahun depan. Sejarah juga tercipta bagi sang Garuda karena menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang mencatatkan 3 kemenangan dan akan menjadi tim pertama dari kawasan itu untuk melaju sejauh mungkin dalam kampanye kali ini. Menjelang tugas berat di putaran keempat, 6 tim yang menempati posisi ketiga dan keempat dari setiap grup di putaran ketiga akan dibagi menjadi 2 grup, dengan masing-masing berisi 3 tim. Mereka akan memainkan satu pertandingan tunggal di grup masing-masing. Juara grup akan lolos ke Piala Dunia. Selain itu, Indonesia juga menerima tambahan poin terbanyak saat mengalahkan raksasa sepak bola Asia itu dengan melipat gandakan keuntungan berdasarkan perhitungan peringkat Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Negara tetangga itu, Indonesia, diperkirakan akan naik 6 peringkat untuk berada di posisi ke-117 dunia. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Ternyata mereka lebih unggul, maju. Kalau kita mau hanya mengandalkan pemain Belanda, pasukan kita juga tidak kalah. Banyak juga pemain naturalisasi. Jika Malaysia berhasil mengalahkan Vietnam di Bukit Jalil, maka Vietnam akan turun ke peringkat 115 dan Indonesia naik ke peringkat 117 setelah mengalahkan Tiongkok. Mau mengejar bagaimana jika pendukung sendiri mencela tim Harimau Malaya? Mereka mau pemain lokal padahal Liga MFL saja sudah cukup. Sama sekali tidak ada dukungan, zaman sudah berubah. Masih pola pikir lama. Mau berharap pemain lokal? SEA Games saja tidak lolos. Saya sudah bilang Indonesia bisa menang meskipun menang tipis. Teruslah berjuang, wahai timnas Indonesia. Selamat Indonesia, ada sebagian yang bilang kita tidak cocok dengan Indonesia soal sepak bola ini. Itu sebenarnya salah. Itu para pembenci Malaysia sendiri. Pembenci ini bukan hanya tidak suka Indonesia, tapi dengan Malaysia sendiri pun mereka benci karena pemain naturalisasi dan keturunan. Mereka mencaci maki Indonesia, tapi lebih parah lagi mereka mencerca tim Malaysia sendiri. Sedih kan? Satu-satunya wakil tunggal Nusantara, suka atau tidak kalau masuk Piala Dunia, setidaknya ada wakil dari wilayah Nusantara. Hebat Indonesia menggunakan semua pemain asli lokal seperti yang diinginkan oleh para penggemar dari 13 negeri di Malaysia untuk Harimau Malaya. Mereka semua bermain untuk Indonesia tanpa gaji demi lencana di dada. Semoga berhasil timnas Indonesia. Malaysia saat ini sedang dalam proses untuk tampil dan menjadi lebih baik. Kalian bergerak duluan ke Piala Dunia. Kelihatannya seperti bisa dipastikan masuk Piala Dunia saja ini, ada momentumnya itu. Pembangunan sepak bola Indonesia begitu tersusun dan rapih dengan pemain-pemain berprestasi yang mampu merealisasikan impian negara mereka. Syabas dan tahniah. Alhamdulillah, selamat. Semoga timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Terbaik sang Garuda, kalau sudah lolos ke Piala Dunia jangan lupa diri. Tim Malaysia selalu bersama mendukung dan mendukung perjuangan negara serumpun. Memang luar biasa hasil Indonesia sekarang, ada harapan bisa melangkah jauh, namun Malaysia akan melaju sangat jauh karena telah memanggil kembali rakyatnya dari Brazil, Argentina, Inggris, dan lain-lain. Semoga Indonesia mencapai tujuan yang ditetapkan, kami dari Malaysia selalu mendukung kecemerlangan Anda, kita serumpun. Selamat, Indonesia sudah layak ke Piala Dunia, berita akan hangat sepanjang tahun. Bagus, teruslah berusaha, pastikan setidaknya ada wakil dari Asia Tenggara ini yang lolos ke Piala Dunia. Tidak ada yang mustahil, salam dari Malaya. Terbaik Indonesia layak ke putaran 5, makin besar harapan untuk lolos. Mereka punya permainan pun enak ditonton, tidak membosankan seperti Harimau Malaya. Semoga pemain baru ini membuat permainan lebih cepat. Bermain di peringkat internasional memang sepadan, bernilai, harapan Indonesia terus mendunia. Sebenarnya, Indonesia tidak sekuat itu bila menggunakan semua pemain naturalisasi. Coach Patrick Kluivert terpaksa merombak kembali tim dan menggunakan kembali duo trio Papua untuk merebek gawang Tiongkok dan dibantu juga dengan 3 atau 4 orang lagi pemain lokal, termasuk Beckham Putra. Pemain naturalisasi terlihat gagah, tapi tidak semua pandai bermain bola.
Sebenarnya, dari sudut pandang kualifikasi grup Indonesia lebih mudah pada tingkat grup pertama, jadi tidak ada yang perlu diherankan. Apa gunanya peringkat naik, tapi main ketar-ketir, mau menang saja minta wasit kasih penalti. Yang terbaik adalah Indonesia, tetangga terdekat Malaysia. Indonesia dan Malaysia adalah serumpun. Indonesia menang ibarat Malaysia juga menang. Kepada para penggemar di sana, selamat, tapi janganlah mencaci maki tim Malaysia atau penggemar Malaysia. Baru lolos saja pun sudah mencaci maki Malaysia. Kalian harus ingat ada jutaan rakyat kalian di Malaysia ini. Janganlah saling mendengki. Menyuruh untuk diselidikilah atau apalah. Apapun itu, selamat lolos ke putaran keempat. Dengan pemain Belanda, keturunan campuran, rasanya tidak mustahil mereka lolos Piala Dunia. Sejarah baru ASEAN pandai mereka lolos. Malaysia harus belajar dari Indonesia. Hal baik itu kenapa harus malu? Semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kalaupun tidak, Indonesia sudah berhasil membuat para pendukung merasa hebat.